Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat yang sedang kita alami yaitu nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa, Patemon, PCM Gunung Pati 2, yang semoga apa yang kita lakukan dengan istiqomah ini menjadi amal soleh di sisi Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah setia dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di yaumil kelak nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Kurniawan dari IMM UNES, sekaligus santri Pondok Pesantren Tahfidz Quran Muhammadiyah Lukman Al-Hakim, Semarang. Dimana saya menjadi moderator pada pengajian Ahad pagi kali ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, untuk pagi ini pengajian Ahad pagi akan diisi oleh beliau Ustadz Haji Rohani, SPD MA. Beliau merupakan dosen FBS UNES, dosen FBS UNES, kemudian sekaligus pendiri dan pembina Kampung Inggris Semarang. Untuk menyingkat waktu, langsung saja karena ini sedikit agak molor tadi, kita langsung saja kepada beliau Ustadz Rohani dengan tema masjid untuk sholat saja atau untuk apa? Monggo Ustadz Rohani bisa menyampaikan waktu dan tempat, kami persilakan. Monggo Ustadz. Terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat, rekan-rekan, juga para asatidz, para alim ulama, teman-teman semuanya yang pada pagi hari ini sudah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Ta'ala. Tadi sudah disebutkan oleh saudara saya, Mas Kurnia. Mas apa ini? Dimas, Pak. Oh, Mas ya, yang paling ganteng sendiri ya, moblong ya. Nah, alhamdulillah ini kita punya nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat. Bahkan alhamdulillah yang sedang sakit pun masih bisa mampu untuk mengikuti kajian secara online ini. Salat salam semoga tersanjung pada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga Rasulullah yang sunnah-sunnahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pada saat ini semangat untuk tetap mengisi hari-hari yang Allah berikan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Mas Kurniawan sedang di masjid apa di pondok nih, Mas? Di pondok itu. Di pondok, Pak, di pondok masjid. Oh, di masjid pondok. Itu masjid pondok apa pondok masjid, Mas? Masjid pondok, Pak. Yes, alhamdulillah. Mas Kurniawan, saya kasih berita bagus ya. Salah satu ciri-ciri pemuda yang nanti akan sukses itu senang untuk berdekatan atau berkegiatan banyak di masjid. Nah, coba saya cek, jenengan sekarang di masjid enggak? Di masjid, Pak. Pengumuman Bapak Ibu yang
ingin mantu yang baik. Nah, ini salah satu contoh profilnya ya. Jam segini ini di masjid itu adalah harapan masa depan para calon-calon mertua gitu ya. Karena pada jam ini juga hari Ahad pagi jam 6.13 banyak yang masih di bawah selimut. Bahkan tidak sedikit yang melewatkan sholat subuh. Nah, inilah yang akan kita lihat pada hari ini. Bagaimana caranya kita memperoleh keberuntungan melalui ibadah dan melalui memakmurkan masjid. Wah, matur nuwun ya Mas Kurniawan udah dibawakan. Moga-moga jenengan sukses dan semua yang hadir pada kajian kali ini juga sukses. Amin. Terima kasih dan tentu saja dibantu ya nanti untuk bisa menghidupkan suasana diskusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba bantu ya dengan slide saya. Ya, bisa disaksikan slide-nya Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Ya. Pak Din, barangkali sama Mas Kurniawan, kalau tidak ada kebisingan di belakang, mikrofonnya tetap dihidupkan, sehingga kalau saya perlu bantuan interaksi bisa membantu saya. Oke, siap. Baik. Bapak Ibu sekalian, dikasih judul ya untuk pagi hari ini. Masjid itu untuk sholat saja atau untuk apa begitu? Kenapa kok judulnya seperti itu? Ya karena kita punya perhatian dan keprihatinan terhadap masjid. Mas Kurniawan masih monitor saya ya? Masih Pak, insya Allah masih ini. Ya, mikrofonnya tetap dihidupkan ya. Saya mau tebak-tebakan dulu Mas sama Mas Kurniawan, nih anak muda. Kira di seluruh Indonesia ini masjid itu ada berapa ya Mas ya? Banyak Pak, banyak sekali. Iya, kira-kira coro kalau banyak kan ya tidak jelas ya. Bagaimana kalau dikasih angka Mas? Kira-kira berapa? Kira-kira ada berapa? 3 juta. 3 juta masjid ya, wah banyak sekali ya. Bagaimana dengan musola, saudaraku ini? Host paling baik se-Asia Tenggara nih, Pak Din. Nah, monggo Pak Din, kira-kira musola itu ada berapa, Pak? Pinjam bahasanya Mas Haris itu ewon, Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Di Indonesia kita sebagai umat Islam ini mendapatkan banyak sekali kemudahan. Karena apa? Karena kita bebas untuk membangun masjid dan musola, sehingga data masjid dan musola ini dari hari ke hari tidak pernah kurang, tetapi terus bertambah. Kalau Bapak Ibu membuka lamannya miliknya di sana, ini yang terdaftar ya, karena saya yakin yang tidak terdaftar juga banyak itu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat jumlah masjid yang terdaftar di SIMAS ini ada nasional ini 274.553 masjid. Saya ulangi lagi 274.500, musolanya 320.462. Jadi memang betul bahwa banyak baik Mas Kurniawan maupun Pak Din tadi betul ya, jawabannya adalah banyak dan ewon gitu ya, banyak dan ewon gitu ya, memang banyak sekali. Nah lalu kemudian ada apa dengan masjid kita nih? Nah Iwan ya, masih monitor Mas Kurniawan? Masih Pak. Masih ya. Kalau gambar yang saya tayangkan ini kira-kira sedang jamaah sholat apa ya Mas? Sholat
Subuh ya Bang ya? Sholat apa? Subuh. Sholat subuh. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Ini kira-kira di masjid mana yang sholat subuhnya seperti ini ya? Di masjid kita Pak At-Taqwa. Kayaknya itu visinya itu ya. Pak Din, kalau ini kira-kira sholat apa Pak Din? Ini sholat zuhur ini. Kalau ini tadi sholat subuh katanya, terus sholat duhurnya seperti ini. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah fenomena masjid kita. Kalau sudah gambar seperti ini, kalau Mas Kurniawan bilang sholat subuh itu sebenarnya itu adalah visi ya. Visi itu keinginannya. Nah kalau seperti ini itu sholat hari raya. Sama sholat Jumat. Gitu ya. Sholat Jumat pun kadang tidak seramai ini. Tapi kalau sholat subuh seperti ini, itu kira-kira Pak Din, ini gambarnya mendekati real atau imajiner Pak Din. Kalau sholat subuh digambarkan seperti ini. Mendekati real ini mendekati sekitar real kita. di sekitar kita. Kalau ini sholat subuh, saya tanya ini Pak Din bantu saya. Sholat subuh itu hukumnya apa sih? Fardu kifayah, fardu ain atau apa? Fardu ain. Berarti wajib ya. Wajib ya. Jadi wajib ain itu kan mata, setiap mata wajib, semua orang harus melakukan gitu ya. Nah, kalau ini sholat hari raya, hukumnya sholat hari ya hukumnya sunnah. Yang sunnah penuhnya seperti ini, yang wajib seperti ini. Inilah fenomena masjid kita. Nah, berarti apa? Sedang ada fenomena kebalik-balik. Ya, ini jamaah masjid kita sedang koprol dan kayang. Yang mestinya sholat subuh katanya Mas Kurniawan itu harusnya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Sementara yang sholat seperti ini, jamaahnya tambah apa enggak? Pak Tin kira-kira At-Taqwa berani enggak begini Pak Tin? Insya Allah berani, namun tidak dilakukan karena jamaahnya sadar. Kenapa tidak dilakukannya? Kenapa? Jamaahnya sudah sadar untuk tidak datang ke masjid. Sadarnya untuk tidak datang ke masjid tapi. Jadi sampai-sampai para pengurus masjid itu melakukan ini. Ini nyata bahwa ini gambar ini bukan gambar Photoshop ya, tapi dilakukan betul di sebuah masjid. Bahkan di Jogja itu lebih gede hadiahnya yaitu umroh, tapi selama 1 tahun, jadi pakai fingerprint. Nah, fingerprintnya dihitung nanti selama 1 tahun itu. Kemudian yang paling aktif dapat hadiah Kita renovasi. Masjidnya sudah banyak, ini termasuk Patemon ini terdaftar. Nah, kita renovasi karena memang ngomong-ngomong Pak Din, Masjid Patemon itu direnovasi karena sudah tidak muat saking banyaknya jamaah atau masjidnya mau ambruk? Dua hal. Yang pertama, masjidnya sudah berumur. Yang kedua, kalau Jumat. Kalau Jumat bagaimana? Udah enggak muat? Sudah enggak muat. Kalau subuh? Kalau subuh, masih banyak tempat. Lah padahal subuh setiap hari, Jumat kan cuma seminggu sekali. Karena kalau subuh waktunya panjang, artinya tidak harus kumpul. Kalau Jumat ada yang komplek nggak jadi Jumat. Ya. Baik. Bapak Masjid. Ya, ini gambar di sebelah kiri. Tolong fokus kepada bangunan masjidnya, jangan ke sepeda saya ya Bapak Ibu ya. Ini bangunan masjidnya yang sedang kita renovasi. Ini saya yang berkaos merah kokam. Samping saya ada Mas Haris, Chief Engineer kita. Mas Haris, monitor kalau sudah mengudara, silahkan untuk bicara, tapi kalau belum ya enggak apa-apa. Nah, Mas Haris, kalau ada laporkan ya, biar
bercerita sampai mana pembangunan masjidnya. Bapak Ibu sekalian, masjidnya sudah banyak, musholanya sudah banyak, tapi orang masih membangun masjid. Kalau yang ini renovasi ya, at-taqwa. Nah, lalu kenapa kita mesti tahu? Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajid wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Ini firman Allah Ta'ala yang secara eksplisit menyebut hal tentang masjid. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Malah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya, firman Allah Ta'ala ini memberikan kita petunjuk yang sangat jelas. Diawali dengan innama, hanya, ya, hanya yang memakmurkan masjid Allah. Bahasa ini diolah. Orang yang seperti apa sih yang memakmurkan masjid itu? Satu, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Innama, hanya. Kemudian apa? Serta tetap mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Tidak hanya mengerjakan, tapi mendirikan, melestarikan, dan menerapkan nilai-nilai kebaikan sholat di luar sholat. Kemudian menunjukkan kepada Allah. Inilah karakter orang-orang yang memakmurkan masjid itu seperti itu. Iman kepada Allah dan hari kemudian. Tetap mendirikan sholat. Ini beramal dengan dirinya sendiri langsung kepada Allah, tapi dia juga beramal kepada umat, yaitu menunaikan zakat, karena zakat tidak bisa dilaksanakan sendiri, perlu ada objek, ada yang dizakati, artinya ini ada sebuah muamalah yang bersifat resiprokal, ada take, ada give, ada taking and giving. Kemudian tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ya. Karakter-karakter itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi tadi kalau Pak Ustadz Farudin, nyatanya kalau subuh kok sepi seperti itu ya? Jawabannya adalah karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang punya karakter yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam At-Taubah ayat 18, iman kepada Allah dan hari kemudian. Dengan kata lain, orang yang rajin beribadah di masjid itu para pemberani. Lah apa kalau yang tidak berangkat subuhan penakut, Pak? Saya jawab, iya. Takut apa? Takut ngantuk, takut dingin, takut tidak nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka lebih memilih kenyamanan selama di dunia ini. Sementara bagi orang, Ibu sekalian, lalu di zaman Rasulullah SAW, gambar sebelah kiri saya ambil capture dari film The Message, atau versi Arabnya adalah Ar-Risalah. Itu adalah film biografi Rasulullah SAW legendaris, dibuat tahun 76. Nah, masjid di zaman Rasulullah kurang lebih kanannya itu Masjid Nabawi ya. Jadi ini Masjid Nabawi sebelah kiri versi sutradara, gambaran sutradara di zaman Rasulullah. Dan sebelah kanan ini yang bisa kita saksikan hari ini. Di zaman Rasulullah SAW, masjid itu difungsikan untuk apa? Ini menjawab pertanyaan dari judulnya.
Di zaman Rasulullah SAW perlu digarisbawahi bahwa Madinah itu sebagai pusat pengembangan agama Islam, juga pusat pemerintahan dengan Rasulullah SAW sebagai pimpinan tertingginya. Artinya bahwa pada zaman Rasulullah SAW pemerintahan dan pengembangan agama itu sebagai satu kesatuan organisasi. Apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan di masjid, inilah catatan sejarah. Yang pertama adalah sebagai tempat ibadah untuk sholat dzikir. Yang kedua untuk tempat syuro, musyawarah, dan konsultasi. Jadi kalau Rasulullah SAW dan para sahabat itu membicarakan suatu urusan umat, rapat-rapat, itu dilakukan di masjid. Kemudian tempat pendidikan, para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quran dan agama Islam, tempatnya di masjid. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya. Yang mampu adalah tentara. Maka mereka berkumpulnya, apel pasukannya di masjid. Kemudian juga untuk tempat pengobatan para korban perang. Jadi klinik, ya, klinik dan rumah sakitnya waktu itu ya di Masjid Nabawi itu. Yang keenam, tempat pengadilan dan mendamaikan sengketa. Jadi sekaligus sebagai tempat pengadilan. Kalau ada yang mengadu kepada Rasulullah dan meminta keadilan, maka dilakukannya pengadilan atau mediasi itu di masjid. Yang ketujuh, tempat santunan sosial. Bapak Ibu sekalian. Jadi para fakir miskin, kemudian para du'afa itu di zaman Rasulullah SAW ya, sudah masa pandemi, masih harus membayar pajak, ya, masih terbelit hutang, itu larinya tidak ke rentenir, tetapi larinya ke masjid, karena di situ bersiap Rasulullah SAW dan para sahabat yang menyantuni. Yang kedelapan, sebagai aula dan tempat menerima tamu. Di tamu-tamu yang bertamu pada Rasulullah itu diterimanya di masjid. Yang kesembilan, tempat menahan tawanan. Nah, pada zaman itu memang belum dibangun rumah tahanan-tahanan. Di zaman Rasulullah ketika masih terjadi peperangan-peperangan, maka tawanan itu ditawan di masjid. Bahkan sejarah mencatat tawanan di Perang Badar itu ketika dibawa ke masjid kemudian diberikan tugas untuk mengajar baca dan tulis bagi masyarakat Madinah. Kemudian yang ke-10, pusat penerangan dan informasi. Ya, pusat penerangan dan informasi serta pembelaan agama. Inilah yang kita baca dari sejarah. 10 fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, para sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sekarang kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur bahwa banyak sekali masjid. Lalu pertanyaan berikutnya itu, bagaimana kita bisa memaksimalkan masjid sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada hal yang tentu masih sangat kontekstual hingga hari ini. Contohnya misalnya nomor 7, tempat santunan sosial. Masjid sebagai tempat santunan sosial masih kontekstual, bisa kita lakukan. Tidak demikian halnya dengan misalnya fungsi nomor 4, latihan militer, karena institusi militer sudah ada sendiri. Masjid sudah tidak mengurus pada saat sekarang ini. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Maka pada kesempatan pagi hari ini, di kesempatan yang mulia ini, mari kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tuntunan beliau bagaimana memakmurkan masjid. Jadi tadi saya sampaikan kewajiban kita terhadap masjid itu apa? Kewajiban kita terhadap masjid itu memakmurkan masjid. Lalu pada bagian akhir pembicaraan saya ini, nanti kita akan lihat masalah-masalah kontemporer yang terjadi pada pengelolaan masjid seperti apa. Hasil dari pengamatan saya, juga wawancara-wawancara saya dengan para pengelola masjid, juga pengalaman pribadi saya sebagai bagian dari pengelola masjid. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat. Tugas-tugas memakmurkan masjid itu apa saja? Yang pertama adalah mendirikan dan membangun masjid.
Ini. Jadi mendirikan dan membangun masjid itu adalah tugasnya umat Islam. Jangan keliru. Jangan sampai umat Islam dibikinkan masjid oleh orang kafir. Maka nanti akan ada agenda-agenda yang kita harus mengikutinya. Kita sendiri yang harus mendirikan dan membangun masjid. Disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang fadilah-fadilah dari membangun dan mendirikan masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena mengharap wajah Allah, artinya mengharap ridho Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di surga. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada panitia pembangunan masjid, woro-woro pengumuman, ayo para jamaah, kita dukung pembangunan masjid ini. Ini sebenarnya adalah untuk Anda sendiri, karena Anda akan mendapatkan hadiah rumah di surga. Sekali lagi rumah di surga. Kita baca Al-Quran dan hadis Rasulullah, rumah di surga tidak terbuat dari batu bata merah, pasir dan batu, ya, tetapi terbuat dari emas, perak, intan dan permata. Maka itu panitia masjid itu tidak mentwist atau mengada-ada atau hiperbola, tapi ada dasarnya. Inilah dasarnya hadis Rasulullah. Mambana masjidan lillahi kama fasi qototin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, walau seukuran sarang burung, Bapak Ibu, segede-gedenya burung, sarangnya ya segitu-gitu itu, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Jadi kalau kita ini sudah susah-susah membangun rumah di dunia ini, maka jangan lupa Bapak Ibu, kita membangun rumah kita di surga. Caranya bagaimana membangun rumah di surga itu? Kalau ada pengumuman seperti ini, kita segera bergegas untuk memenuhinya. Panitia renovasi Masjid At-Taqwa Patemon Gunung Pati dan seterusnya. Setiap habis subuh kita merasa ada rezeki, Bapak Ibu, ingat ini pengumuman. Ketika kita berinfak, jangan takut-takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan diberi ganti oleh Allah Ta'ala. Gantinya apa? Rumah di surga. Sekali lagi, ketika kita berinfak untuk pembangunan masjid, maka tanamkan, tancapkan di dalam hati kita, bahwa kita ini akan mendapat ganti. Gantinya apa? Rumah di surga. Saya ulangi lagi. Maka kalau keyakinan itu tertancap dalam hati sanubari kita, kita juga tidak takut-takut, tidak khawatir kurang, tidak khawatir miskin untuk berdonasi, berinfak, berwakaf untuk pembangunan masjid. Kenapa? Karena gantinya sangat menjanjikan, yaitu rumah di surga. Bapak Ibu sekalian, lalu apa tugas berikutnya untuk memakmurkan masjid itu? Yaitu membersihkan dan mensucikan masjid serta memberinya wewangian. Mohon untuk bisa diperhatikan betul detail-detail dari sabda Rasulullah SAW ini. Dari Aisyah yang berkata, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan-perkampungan, lalu dibersihkan. Mari jeli kalau membaca hadis Rasulullah SAW. Jangan diserampang, tapi jeli. Setiap kata dari Rasulullah SAW, sabda beliau itu mengandung kebenaran, hak, dan itu mengandung hikmah yang begitu besar. Setelah masjid itu dibangun, maka harus dibersihkan dan diberi wewangian. Ini kalau bahasanya diolah menjadi penjelasan, maka masjid itu kalau sudah bangun harus dua karakternya. Satu bersih, dua wangi. Kalau pakai strategi antonim, maka masjid itu tidak boleh kotor dan tidak boleh apek. Pak Din masih monitor saya, Pak Din? Masih, ya. Pernah enggak nemukan masjid yang baunya enggak wangi, Pak Din? Banyak, Pak. Oh, lah kalau baunya enggak wangi, baunya apa, Pak Din? Apek. Apek. Pengap gitu ya. Pengap, terus apa lagi? Ya, karpetnya kumel gitu ya. Kumel, apalagi yo, sisa dene yo, sebutkan semuanya, bendo introspeksi.
dan sejenisnya lah. Wah, ora tegel karena saya tahu Pak Din orangnya halus lembut. Saya orang bahasa. Saya sudah menginventarisir di dalam bahasa Jawa itu minimal ada 14 kata untuk menggambarkan kekemprohan kita. Ya. Kekemprohan itu berasal dari kata kemproh. Kemproh itu artinya adalah kotor, letek gitu ya. Jadi wangur, buadek, buacin, pesing, ya. Apalagi silakan mau menambahkan. Silakan. Nih, ibu-ibu saya tanya kalau ke masjid bagian mana biasanya yang ibu paling gitu, yang paling ibu gila bagian mana? Monggo ibu-ibu angkat suara. Kamar mandi, Pak. Kamar mandinya gimana? Pesing. Pesing. Kok iso pesing? Ya mungkin ada yang kencing di situ, nyiramnya kurang bersih. Betul, Bu. Menyiramnya kurang bersih dan masjid itu mestinya ada pengurusnya ya, Bu ya. Ya. Tapi nyatanya belum bertanggung jawab sehingga sampai pesing. Ranking kedua, masjid itu yang bikin ibu wih di sebelah mana? Saya menemukan 2 titik itu. Silakan ibu-ibu ingat. Kalau ibu-ibu sedang dalam perjalanan berhenti di sebuah masjid. Kalau mau pakai rukuh gitu biasanya rasanya gimana? Nah, bau. Bau apa, Bu? Bau apek. Bau apek. Padahal sabda Rasulullah, masjid itu harus bersih dan wangi. Gitu. Halo. Umat Islam di seluruh dunia, masjid itu harus bersih dan wangi. Ya. Jadi kalau di sudut pojokan itu, tempatnya rukuh itu, brak-bruk itu ya, kumpulan rukuh-rukuh dengan warna yang tidak jelas itu ya. Ya, putih tidak, coklat tidak itu ya. Itu namanya mangkak itu ya. Baunya seperti itu. Bahkan saya pernah menemui tidak sekali 2 kali ketika saya harus bertugas berceramah atau menjadi khotib, itu di mimbarnya itu ternyata di situ ada peternakan. Nah, kira-kira peternakan apa Mas Kurniawan di mimbar itu, Mas Kurniawan? Seremet, laba-laba. Panjenengan kok tahu aja ya itu ya. Nyamuknya banyak sekali sampai suatu hari saya tegak-tegaknya saya bawa baygon dari rumah. Maaf menyebut merek ya, nyatanya seperti itu. Nah, padahal tuntunan Rasulullah masjid itu didirikan, dibersihkan, diberi wewangian. Masjid itu harus wangi. Halo Ibu tadi yang terhormat yang menyebutkan kamar mandinya masjid wangi. Pernah ke kamar mandi mall enggak, Bu? Pernah, Pak. Pesing enggak? Ya, ada yang pesing, ada yang tidak. Oh ya, kamar mandi hotel bintang 4, bintang 5, Bu. Wangi, Pak. Wangi. Padahal ono rak perintahe. Yang jelas-jelas ada perintahnya masjid itu harus wangi. Oleh karena semenjak hari ini karena kita sudah bersama-sama menengok kembali tuntunan Rasulullah, saya serukan, wahai kaum muslimin muslimat, semuanya bertanggung jawab, mari ciptakan masjid kita itu bersih dan wangi. Jangan sampai masjid itu apek, penguk, ya toh, kemudian pesing dan seterusnya, banger dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menuntunkan masjid itu harus bersih dan wangi. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bersih wangi, mendirikan sholat jamaah. Masjid itu tempat sholat jamaah. Sholatu jamaati afdalu min sholatil fadhi bisyabmi wa isyrina darajah. Sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ada pembahasannya di seri yang lain tentang sholat jamaah khusus. Secara singkat saja bahwa laki-laki itu wajibnya sholat 5 waktu itu di masjid. Ya, makanya ibu-ibu, ini kenapa saya bilang ibu-ibu dulu? Karena kalau ibu-ibunya sudah angkat bicara, insya Allah laki-lakinya lebih baik. Ya, sampaikan kepada laki-lakinya masing-masing, Mas, Pak, Papa, siapapun, Abi, nyebutnya apa? Sholat wajib untuk laki-laki itu adalah di masjid. Itu adalah perbuatannya laki-laki sholih. Kalau laki-laki masih sholat di rumah, sholat wajibnya itu laki-laki sholikah. Maka ibu-ibu ingatkan para laki-lakinya. Nah, kalau sudah waktunya subuh kok masih tertidur, dibangunkan agar bisa menjalankan sholat jamaah di masjid. Nah, bagi pengurus masjid, bagi pengelola masjid,
pastikan tentu sholat jamaah ini didirikan. Kalau kita pikir-pikir untuk bisa mendirikan sholat jamaah ini dengan baik, tentu saja perlu banyak sarana prasarana. Tidak hanya sarana prasarana fisik, tetapi juga SDM. Muadzinnya harus terjamin. Ya, terjaminnya bagaimana? Terjamin tepat waktu, imamnya. Coba saya mau tanya nih pengalamannya ya, bapak-bapak mohon angkat suara silahkan. Pernah enggak bapak datang ke sebuah masjid, sudah adzan, sudah komatnya sudah selesai, tapi jamaahnya malah tengok kenapa? Karena tidak ada imamnya. Boleh angkat suara, silahkan bapak-bapak. Pernah enggak ada pengalaman seperti itu? Karena Pak. Enggak ada imamnya, Pak? Iya Pak, kadang Pakku tunjuk-tunjuk. Imamnya kemana, Pak? Kalau kami di desa kami, tiada imam tetap begitu. Masya Allah. Padahal untuk bisa sholat jamaah ini didirikan dengan baik, imam ini perlu standby. Nah, bagaimana cara membuat imam bisa standby? Itu dalam ranah kita. Ranah manajemen masjid, kita harus memikirkan gitu. Tidak sekali, dua kali, banyak kali. Terutama sholat duhur sama asar. Kita sedang dalam perjalanan, mampir ke sebuah masjid, sudah adzan, sudah qomat. Setelah itu tidak ada yang berdiri di mihrab. Malah makmumnya saling berpandangan mata. Mana imamnya? Nah ini, kalau itu terjadi tentu saja itu sebuah contoh di mana pengurus masjid itu tidak siap untuk menjadikan masjid dengan memakmurkannya, dengan mendirikan sholat jamaah. Karena sholat jamaah pasti perlu seorang imam. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikrullah dan tilawah Quran. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat menarik karena asbabul wurudnya juga sangat menarik. Dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikelilingi para sahabat dalam sebuah kajian di Masjid Nabawi, lalu masuklah seorang laki-laki Badui, yaitu laki-laki yang belum mengerti Islam. Kemudian di pojokan masjid itu laki-laki itu kencing. Lalu seorang sahabat diikuti dengan sahabat yang lain tuh melihat itu berang gitu ya, langsung berdiri dan ingin memukuli laki-laki Badui tadi. Tapi Rasulullah melarang, jangan. Rasulullah mengatakan melarang para sahabat untuk memukul orang Badui yang kencing tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan biar dia selesaikan dulu. Jadi laki-laki Badui tadi yang kencing di masjid itu bukannya dilarang, tapi malah dibiarkan untuk menyelesaikan dulu. Nah setelah selesai itu baru meminta salah seorang sahabat untuk menyiram tanahnya itu dengan air. Karena waktu itu ya Masjid Nabawi masih belum di marmer seperti hari ini. Sehingga air kencingnya juga meresap. Tapi itu sesuatu yang sangat menarik sekali. Dan setelah itu hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat kencing dan berak, tetapi hanya saja ia dibangun, maaf ada misspelling, hanya saja ia dibangun untuk zikrullah, sholat dan membaca Al-Quran. Nih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Jadi salah satu kita memakmurkan masjid itu dipakai untuk zikir, mengingat Allah. Salah satu zikir terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Ya, tadi untuk sholat, untuk zikir, dan untuk membaca Al-Quran. Sebagai pengurus masjid, kita harus introspeksi. Masjid-masjid kita itu sudah disediakan mushaf-mushaf Quran atau belum? Seringkali kita lihat masjid yang sangat baik. Di setiap sudutnya ada mushaf-mushaf Quran yang mudah sekali untuk digapai oleh jamaah. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ingat perjalanan di Saudi, masjid-masjid di sana biasanya soft pertamanya itu depannya isinya adalah tataan-tataan Al-Quran karena mudah untuk digapai kemudian dibaca. Ada juga masjid-masjid yang masih sulit kita temukan. Ini ke Al-Qurannya di mana? Di pojokan, di lemari. Ketika kita buka lemarinya, Masya Allah, banyak sekali koleksi Al-Quran rusak di situ. Jadi kita sampai bingung memilihnya yang mana. Karena Al-Quran kan rusak, tidak terawat, di situ ditumpuk
Maaf ya, bahasanya itu teronggok di situ. Masya Allah. Padahal masjid itu tempat terbaik untuk membaca Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya ya. Tadi saya sampaikan, jadi untuk sholat, untuk zikir, ya, kemudian untuk membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran dan zikrullah. Yang berikutnya, masjid itu untuk apa? Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, untuk membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Sekali lagi, kalau kita membaca hadis Rasulullah yang jeli, jangan diserampang, ya, jangan sambil lalu, karena semua ucapan Rasulullah itu hak dan ada hikmah di setiap sunnah. Nih, kalau orang-orang itu membaca Al-Quran, ya, dan mempelajarinya, maka apa yang terjadi? Akan turun ketentraman kepada mereka. Rahmat akan menyelimuti mereka. Mereka, sekali lagi mereka, ini jamak, bentuknya jamak, orang banyak. Para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Hadirin rahimakumullah wal hadirat, sahabat semuanya, teman-teman, di samping untuk sholat, di samping untuk baca Al-Quran, masjid itu untuk taklim. Jadi kalau sampai ada masjid kok tidak ada pengajiannya, itu ada satu tupoksi masjid yang belum dilaksanakan. Untuk halaqah, ya, kajian kelompok-kelompok kecil dan majelis ilmu. Termasuk hari ini sebenarnya adalah halaqah atau taklimnya yang dilakukan Masjid At-Taqwa Pak Temon, karena suasana pandemi dilaksanakan secara online dan ada hikmahnya juga karena bisa diikuti teman-teman dari seluruh Indonesia dan wilayah-wilayah lain tanpa ada halangan jarak. Nah, inilah salah satu wujudnya. Masjid itu harus digunakan untuk taklim, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan fikih, mengajarkan tarikh. Di mana? Di masjid. Itulah tempatnya. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya saya menyampaikan, ini hasil pengamatan saya, ini hasil perenungan saya, ini hasil omong-omong saya dari pengurus masjid ke pengurus yang lain, dan juga studi banding ke masjid-masjid yang saya pandang sangat bagus. 7 permasalahan kontemporer pengelolaan masjid di Indonesia. 1, masjid hanya digunakan untuk sholat jamaah dan sepi kegiatan lain. Tidak sedikit masjid yang seperti ini. Khususnya pada waktu-waktu yang semestinya sangat bagus untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan taklim misalnya. Antara maghrib dan isya. Kita ingat, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama dengan pengalaman masa kecil saya di desa. Kalau setelah maghrib dan isya itu dulu masjid itu ramai. Ramai oleh apa? Ramai oleh orang yang membaca Al-Quran. Yang sudah dewasa di pojok-pojok membaca Al-Quran. Tadarus, yang menghafal, ya, memperkuat hafalannya. Sementara di pojok yang lain, anak-anak yang masih belajar membaca Al-Quran diajar oleh para ustadz untuk membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Mari kita lihat suasana masjid-masjid kita antara maghrib dan isya sekarang seperti apa. Setelah asar seperti apa. Ya, mengecualikan tentang masalah pandemi Bapak Ibu sekalian. Kita sedang bicara tentang masjid di waktu normal. Kita melihat bahwa banyak masjid itu sepi. Tidak ada gairahnya. Hanya untuk sholat saja. Itu pun ramainya kalau sholat Jumat. Selain sholat Jumat, sepi juga. Saya pernah selama 2 minggu berturut-turut, ya, di kelurahan, di wilayah kelurahan tempat saya tinggal dan sekitarnya. Saya setiap sholat itu menyengaja untuk sholat di masjid yang berbeda. Selama 2 minggu berturut-turut saya pernah lakukan. Untuk apa? Untuk saya bisa paham apa sih yang terjadi di masjid-masjid kampung itu. Dan tidak sedikit saya temukan itu ya. Jadi masjid-masjid borongan itu tidak sedikit itu ya. Borongan itu apa? Saya suatu saat datang ke sebuah masjid tuh waktu subuh itu, saya datang belum ada orangnya, tapi masjidnya sudah buka. Nah, di situ saya lihat tidak ada orangnya. Kemudian saya duduk. Saya tidak melakukan apapun karena saya tahu saya tamu.
Kemudian datanglah seorang bapak-bapak. Lah, bapak-bapak itu kemudian adzan. Oh, ini mau adzannya gitu ya. Kemudian setelah adzan, kemudian dzikir. Setelah dzikir kemudian qomat. Yang qomat juga bapak ini. Saya masih menanti kok imamnya belum hadir itu. Tapi setelah qomat ternyata bapak ini yang imami. Dan saya tengok ke belakang, tidak ada orang lain selain seorang ibu-ibu dan saya. Nah, ternyata hari itu saya temukan ini borongan masjid ini. Jadi muadzin merangkap imam juga merangkap sebagai jamaah gitu ya. Dan saya satu-satunya jamaah laki-laki pada waktu itu. Masjidnya sepi. Yang kedua, ini yang banyak tidak dilakukan oleh takmir-takmir masjid. Setiap saya tanya, ada berapa jamaah masjid ini? Jawabannya selalu tidak jelas. Banyak. Satu-satunya masjid yang ketika saya tanya berapa jamaahnya bisa menyebut dengan angka tepat itu baru satu, yaitu Masjid Jogokarian di Jogja. Ketika saya tanya berapa jamaah masjidnya, bahkan di Masjid Jogokarian jamaah itu dibuat database dan diberi kode merah, kode kuning, kode hijau. Kode merah itu berarti masyarakat yang hidup dalam radius wilayah dakwah masjid itu tapi belum mau ke masjid atau sangat jarang ke masjid. Kuning itu sudah sering ke masjid tapi belum beramal secara maksimal di masjid. Sementara hijau itu adalah jamaah yang sudah dedikasi ke masjidnya sudah baik. Jadi sholat jamaah sudah rajin, dia berzakat infak di masjid, kemudian dia melibatkan diri dan menjadi sukarelawan untuk mengopeni masjid, untuk merawat masjid. Lah, itu yang saya lihat di Masjid Jogokarian Jogja. Di kebanyakan masjid, setiap saat saya tanya pengurus masjid, jamaahnya ada berapa? Cuma menjawab banyak kalau Jumat. Lah kalau enggak Jumat, ya lumayan, ya tapi lumayan sedikit gitu lah. Kalau yang tetap enggak ada database-nya. Saya ngomong database. Kalau database itu selalu bentuknya tertulis. Kalau cuma batin saja enggak database, ya. Database itu tertulis gitu. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, para takmir masjid ini catatan ya untuk kita semuanya ini. Semestinya itu membuat database jamaah. Pentingnya apa? Nanti akan kita lihat. Yang ketiga, tidak ada hubungan emosional antara masjid dan jamaah. Masjid-masjid yang tidak peduli dengan jamaahnya, maka apa yang terjadi? Maka kalau jamaahnya itu tiba-tiba tidak sholat jamaah, sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian lepas. Kenapa? Karena tidak ada hubungan emosional. Maka sulit sekali masjid kemudian menjadi makmur. Masjid yang baik, yang punya database, punya pengurus yang solid, akan melakukan pengamatan. Dalam sholat jamaah seminggu terakhir itu siapa yang sering alpa? Siapa yang sering tidak hadir? Apa yang terjadi? Saya sendiri pernah di kampung saya, alhamdulillah karena saya tidak sholat jamaah beberapa hari itu, kemudian imam besarnya, pengurusnya itu ngetuk rumah saya. Kemudian bertanya kabar saya. Dan waktu itu saya memang sakit, tapi saya tidak memberi kabar gitu. Nah itu contoh baik. Jadi kalau ada jamaah yang sakit, tiba-tiba tidak ada, ya itu mestinya itu ada usaha dari pengurus masjid untuk mencari kemana. Seperti halnya Rasulullah SAW dicatat oleh sejarah ketika memimpin sholat, kemudian setelah salam itu Rasulullah menghadap ke jamaah. Saya ulangi, menghadap ke jamaah. Ketika dilihat jamaahnya itu ada yang tidak hadir, apa kata Rasulullah? Asyahidunal fulan. Si fulan itu kemana? Jadi kalau Ustadz Fahrudin itu sedang jadi imam di At-Taqwa Patemon, sementara saya rohani ini termasuk jamaah reguler di situ, kok saya tidak hadir? Maka semestinya mengikuti sunnah ini, Pak Fahrudin itu punya kewajiban bertanya, loh, Pak rohani kok tidak ada kemana? Nah, yang terjadi di banyak masjid, ya sudah, salam pret istilahnya. Habis salam is buar. Tidak ada hubungan emosional. Jadi masjid itu jalan dengan sendirinya, jamaah jalan dengan sendirinya, dan seterusnya. Yang keempat, masalah kontemporer pengelolaan masjid yang saya lihat adalah masjid hanya sebagai tempat ritual ibadah, bukan sebagai institusi pelayanan umat. Bagaimana ini ceritanya? Sekarang ini sedang kontekstualnya, sedang sangat tepat untuk dibicarakan ini.
Lagi banyak orang kesulitan secara ekonomi. Maaf ya, ini sebuah ironi. Kadang kita temukan di masjid. Setiap Jumat sebelum khotib naik ke mimbar, diumumkan, hadirin rahimakumullah, sebelum khotib naik ke mimbar kami sampaikan pengumuman. Infak pada Jumat yang lalu terkumpul sebesar 5 juta rupiah. Saldo sampai hari ini adalah 175 juta rupiah. Bahkan saya pernah mendengar ada masjid yang saldonya sampai 275 juta rupiah. Tapi di pojok sana merintih dan meneteskan air mata, ada jamaah yang di PHK. Ada jamaah yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ada jamaah yang kesulitan membayar uang sekolahnya. Pertanyaannya, apakah masjid tahu? Masjid tidak tahu dan tidak mau tahu. Sementara saldonya 275 juta, 100 juta, 50 juta. Tapi ada jamaahnya yang kesulitan. Masjid tidak tahu. Lah, salah sendiri Pak. Jamaahnya tidak lapor. Silahkan dicoba. Kalau ada jamaah Anda yang pengurus masjid, permisi Pak Takmir, maaf saya kesulitan bayar uang sekolah saya. Silahkan, responnya seperti apa? Saya sudah menelusur ke beberapa masjid. Kalau ada orang minta bantuan ke masjid, jawabannya, ya besok kita rapatkan dulu. Begitu dirapatkan, ketemu orangnya, maaf Mas, ini sesuai dengan amanah umat, maka ini infak masjid itu untuk pembangunan masjid. Maaf ya, itu konyol. Kalau masjid itu hanya untuk dibangun fisiknya, tapi jamaahnya tidak dipelihara, tidak disantuni, maka ini alamat masjid ini dari hari ke hari akan menjadi monumen yang tanpa ruh. Nanti umat akan EGP, emangnya gue pikirin, so what dengan masjid? Saya tidak peduli dengan masjid. Nah, nanti akan ada misionaris, akan ada orang penyebar agama lain yang lebih peduli, yang bantu, baru geger. Hadirin rahimakumullah, tidak semestinya seperti itu. Jamaah masjid harus di database. Kita harus tahu, si fulan, oh si fulan itu orang kaya. Ilmu agamanya bagus, dedikasinya juga bagus. Maka di masjid itu dudukkan sebagai pengurus, dudukkan sebagai penceramah, dudukkan sebagai penyantun. Si fulan itu ekonominya biasa saja, tapi orangnya entengan, mudah sekali untuk dimintai pertolongan. Dudukkan sebagai pengurus agar dia bisa mengurus fisik masjidnya. Si fulan bagaimana? Dia harta juga tidak ada, orangnya ya masih begitu, tetapi dia sesekali ke masjid, dia adalah objek dakwah. Maka dia harus didekati, dan dengan seperti itu dia akan menjadi dekat dengan masjid, dan seterusnya. Yang nomor 5, masjid tidak asik, lebih asik mal dan tempat wisata. Kok bisa saya ngomong begitu? Nyatanya tempat wisata penuh terus. Bahkan di masa pandemi pun orang tetap berani ke tempat wisata, berdesak-desakan. Kalau orang sumpek pikirannya, saya tidak tahu apakah orang lebih suka jalan-jalan ke mal atau pergi ke masjid. Semestinya masjid itu lebih asik dari mal. Semestinya masjid itu lebih asik dari tempat wisata. Saya tanya, kenapa Anda katanya ada masalah di keluarga Anda perginya ke mall atau ke tempat wisata? Lah gimana Pak? Lah kan di sana asik, ada makanan, ada warna-warni, ada bisa cuci mata di sana. Kemudian saya pernah bertemu dengan orang sekelompok orang ya yang mengelola masjid dalam sebuah forum konsultasi. Beliau menyampaikan seperti ini. Saya pikir-pikir masjid di tempat orang-orang tidak punya, masjid di tempat-tempat orang yang menderita hidupnya itu mudah dihidupkan. Karena mereka masih butuh dengan ketentraman. Tetapi saya ini hidup di perumahan mewah. Masjid saya sepi, padahal megah sekali. Luar biasa sekali Ustadz yang membimbing kami waktu itu ditanya, masjidnya bukanya jam berapa? Menjelang subuh. Tutupnya ya setelah Isya. Saya kasih tahu, orang yang banyak hartanya, kedudukannya tinggi, dan seterusnya, yang banyak sekali dapat amanah dari Allah tentang keduniaan ini, seringkali tidak bisa tidur karena gelisah.
Lalu dia mau kemana? Ternyata kalau jam habis isya ke atas, yang buka dan aktif menawarkan hiburan adalah tempat hiburan malam. Kok enggak ke masjid? Lah masjidnya ditutup. Bapak-bapak silahkan. Ibu-ibu silahkan. Pernah enggak bapak-bapak habis sholat isya di sebuah masjid, dzikir yang agak lama, apa yang dilakukan pengurus masjidnya? Keliling, nutupi pintu, terus dehem-dehem, minta segera kita pulang. Jadi tidak heran orang-orang lebih memilih ke klub malam, ke diskotik, ke tempat hiburan. Kenapa? Lah masjidnya tutup. Mestinya masjid itu jangan tutup. Masjid itu 24 jam. Sehingga kalau jam 2 malam ada orang yang hatinya runyam di dalam rumahnya, hatinya galau, super galau, dia ke masjid, masjidnya buka. Apalagi kalau masjidnya menyediakan minuman hangat, apalagi kalau masjidnya menyediakan para ustadz dan konselor yang siap untuk dimintai nasihat, maka itu akan lebih baik. Nomor 6, pengurus masjid ribut sendiri. Jamaah tidak terurus. Ini saya sudah jumpai banyak sekali. Apa sih yang diributkan oleh pengurus masjid? Macam-macam. Yang jelas itu ribut sendiri. Ono rebutan masjid, rebutan jadi imam. Masalah khilafiyah jadi ribut. Masalah ormas jadi ribut, dan seterusnya. Akhirnya setiap saat mereka ribut sendiri, jamaahnya tidak terurus. Masalah nomor 7, masjid dikotak-kotakkan dengan identitas ormas atau organisasi lain. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Saya ulangi dengan tegas. Tidak setuju masjid diberi simbol-simbol ormas atau organisasi lain. Kenapa? Karena mestinya masjid itu satu-satunya tempat netral yang bisa melindungi umat Islam dari manapun dia berada. Lah tapi masjid ini dibangun oleh PCM, Pak, pengurus cabang Muhammadiyah. Masa enggak ada logonya Muhammadiyah? Saya jawab, lah iya memang yang bangun PCM yang ngurusi, tapi yang berinfak apa semua anggota Muhammadiyah. Yang kedua, kalau ada orang bukan Muhammadiyah, kemudian tulisan masjidnya Muhammadiyah, kira-kira bagaimana perasaannya? Apakah dia lebih senang atau tidak senang? Fine, everybody, no problem. Masjid boleh dibangun oleh Muhammadiyah, boleh dibangun oleh NU, boleh dibangun oleh apapun sebagai sebuah organisasi untuk manajemen. Tapi please deh, saya harap masjid itu jangan dikasih simbol-simbol ormas. Biarkan masjid itu sebagai masjid. Tidak perlu dinampakkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka merangkul umat agar bersatu. Monggo yang sudah tindak haji dan umroh, ingat-ingat. Tuh Masjidil Haram yang bangun Raja Saud. Ada enggak di situ simbol kerajaan Saudi Arabia? Bendera Saudi Arabia dikibarkan enggak di halaman Masjid Nabawi? Di dalam komplek Masjid Nabawi ada enggak fotonya Raja Saud, Raja Salman, Raja Fahd yang memperluas Masjid Nabawi? Tidak ada. Bahkan Bapak Ibu yang sudah tidak haji dan umroh, ingat-ingat ya, ingat-ingat dulu waktu kita di Mekah, Madinah. Ada enggak Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang memberikan pengumuman? Saya ulangi, pengumuman. Tidak ada. Kenapa? Kalau memberikan pengumuman selain adzan, iqomat dan komando untuk sholat jenazah, lalu orang akan bingung. Kenapa? Lah kita tidak tahu. Ngomongnya kan bahasa Arab pengurusnya. Lah kalau kita dari Indonesia kan tidak tahu itu pengumuman apa. Itu saya perhatikan bagaimana Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu memberi contoh. Masjid is for all, untuk semua orang. Ya, ini Masjid At-Taqwa di belakang saya sedang dibangun. Ya, jelas-jelas pengurusnya dari PCM. Tapi saya berpesan, tidak usahlah dikasih simbol Muhammadiyah di situ. Lo tidak cinta Muhammadiyah, Pak, ya cintalah, cinta mati. Tapi kenapa? Dalam rangka mempersatukan umat. Begitu juga dengan saudara-saudara saya NU atau ormas yang lain. Ketika masjid Anda sudah disimboli ormas, Anda secara tidak sadar telah mengecualikan jamaah yang tidak seormas dengan Anda. Itu counterproduktif. Semestinya masjid itu inklusif. Siapapun masuk ke masjid merasa aman, merasa diikutkan, merasa mendapat perlindungan dan seterusnya.
akan halnya ormas, organisasi yang lain yang mengelola masjid, silahkan untuk bekerja dengan baik agar menjadikan masjid itu bersih, wangi, makmur, dan dicintai oleh umat. Juga jangan lupa diberikan santunan-santunan. Mari kita berdiskusi, Bapak-bapak. Silahkan cerita, silahkan keluarkan, ya, karena saya sudah mengundang panjenengan semuanya dalam deskripsi kajian hari ini. Pengalaman baik Anda, pengalaman buruk Anda tentang masjid, sampaikan sehingga jadi bahan muhasabah untuk kita. Dan tentu saja, kalau ada hal yang pas atau tidak pas, saya tidak mewakili Masjid At-Taqwa, tapi mewakili diri saya sendiri. Dan tentu saja kebenaran dari Allah Ta'ala. Kepada moderator, saya kembalikan untuk diskusi. Silakan. Baik, terima kasih pada Ustadz Rahani ya. Alhamdulillah luar biasa materinya, sangat menggugah sekali, sangat mengintrospeksi diri ya bagi pengurus-pengurus masjid yang berada di sini. Ini sebagai ilmu tambahan, sebagai ya introspeksi diri ya. Bagaimana masjid kita, keadaannya, tujuannya, fungsinya, terus maknanya. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau tambahan. Monggo teman dari jamaah pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini, bila ada pertanyaan atau perlu didiskusikan, monggo sampaikan saja. Silakan melalui chat maupun langsung berbicara. Monggo. Ustaz, silakan dilanjut Ustaz Isnarto. Nah, ini Mikrofonnya bisa. Ya, ini Ustaz Rohani ada pertanyaan melalui chat di room Zoom ya. Assalamualaikum Ustaz, ini fakta ada masjid yang begitu sukanya dengan pengeras suara. Sepertinya pengeras suaranya mereka terkenal. Suaranya menggema sampai masjid-masjid sekitarnya pun mendengar dengan jelas apa yang dilakukan di masjid itu. Termasuk khutbah Jumat pun menggunakan pengeras suara luar. Pengeras suara luar. Yang khutbahnya terdengar jelas dari masjid lain yang sedang menggelar salat Jumat juga, sehingga jamaah seperti mendengar dua khutbah. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimanakah sebaiknya penggunaan pengeras suara di masjid? Kemudian yang kedua, apakah menyumbang pembangunan atau renovasi masjid yang seperti itu juga kira-kira dibangunkan rumah di surga? Matur nuwun. Itu dari jamaah Pak Isnarto nggih. Monggo Pak Ustadz Rohani. Pak Isnarto yang saya hormati, yang pertama penggunaan pengeras suara ya. Di Indonesia ini sudah ada DMI, Dewan Masjid Indonesia. Salah satu program DMI itu memberikan petunjuk penggunaan pengeras suara. Di situ disebutkan, silakan nanti cari ya dokumennya DMI ya. Itu petunjuk penggunaan pengeras suara. Ada pengeras suara itu ada pengeras suara luar sama pengeras suara dalam. Pengeras suara luar itu digunakan untuk adzan dan iqamah dan pengumuman yang terkait dengan masyarakat sekitar. Sementara yang selain itu menggunakan pengeras suara di dalam. Dalam kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Isnarto, saya kira lebih bijak kalau khutbah itu menggunakan pengeras suara di dalam sehingga tidak mengganggu masjid yang lain. Malah nanti kalau di luar kemudian mendengar khutbah dari masjid yang lain, kayaknya malah jadi kontes khutbah itu ya. Jadi tidak khusyuk jamaahnya, itu counterproductive, itu juga mengganggu juga gitu. Yang berikutnya, kalau menyumbang ke masjid seperti itu, kira-kira dibangun surga atau tidak itu? Nah, ini pertanyaan sulit ya. Saya jawab Allahu a'lam, kersane Gusti Allah, Allah yang menilai seperti itu. Yang jelas, insya Allah kalau di Masjid At-Taqwa tertib lah nanti. Jadi yang keluar itu untuk adzan sama iqamat. Yang selain itu
di dalam, karena biar tidak saling mengganggu antara satu masjid dengan masjid yang lain. Nah, dilanjutkan Mas Kurniawan. Oke, niki ada pertanyaan dari Pak Edi. Kayaknya lagi mengetik atau langsung menyampaikan. Oke, Pak Edi. langsung saja nggih. Ya, langsung monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rohani dan kaum muslimin semuanya. Saya merasa dapat pencerahan sangat bagus ini. Ini juga saya kira mewakili kegelisahan banyak kaum muslimin itu. Kota kuncinya satu, bagaimana nanti bisa disusun standar manajemen masjid itu ya, yang bisa memakmurkan tadi itu. Saya melihat dua hal yang selama ini hanya sebagai ritual saja, ruhnya nggak ada. Seperti yang sampaikan Ustadz Rohani. Misalnya ini, imam mengatakan sawu sufu fakum, luruskan, rapikan soft kalian. Ya hanya sebatas kata-kata itu saja. Padahal mestinya ketika imam mengatakan sawu sufu fakum, betul-betul jamaah itu menyatu. Apa yang jadi visi umat Islam di situ direalisasikan. Tapi mohon maaf, ini hanya kata-kata lisan saja. Oh, ini sudah lurus softnya, sudah bagus. Itu yang kosong-kosong itu tempati hanya fisik saja. Umat Islam tidak menyatu. Ini tentu ada yang salah dalam manajemen masjid. Tadi itu sudah sangat bagus diingatkan. Setelah selesai imam menghadap ke jamaah, ya hanya melakukan itu saja. Tidak ada fungsi hakikatnya bahwa oh itu fulan nggak datang, ini ada apa enggak. Itu hanya menjalankan ritual. Nah, jadi ini saya kira sudah dipicu oleh Ustadz Rohani bagus. Setelah ini harus dilakukan workshop atau apa Ustadz Rohani. Bagaimana menyusun standar masjid itu mirip-mirip kayak BAN PT itu, Badan Akreditasi Nasional. Nanti ini akreditasi masjid. Jadi nanti ada masjid yang sudah akreditasinya A, B, C, melalui tadi fungsi-fungsi tadi. Nah, saya kira ini tidak cukup banyak sekali pertemuan selesai, tapi ini bibit-bibit pemikiran ini sudah dimunculkan. Nah, saya kira ini akan sangat bagus kalau setelah ini ditindaklanjuti. Nanti akan buku kecil yang itu akan dipakai di banyak masjid. Itu yang saya harapkan. Mohon pertanyaan dari Ustadz Rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ngendiko itu Pak Dekan, memang selalu terukur gitu loh. Jadi masjid yang baik itu gimana, itu mestinya ada akreditasinya gitu ya. Sepakat Pak, mestinya seperti itu. Kepemimpinan umat itu mestinya berawal dari masjid. Nah kalau masjidnya sendiri tidak standar, terus kita ngukurnya bagaimana? Nah ini saya kira Ustadz Edi itu juga tokoh penting bersama para asatidz yang lain. Itu adalah PR proyek surga, monggo. Mari bareng-bareng disusun. Dan tentu saja masjid ini menjadi menarik. Kenapa? Karena masjid itu punya kekhasan di daerah-daerahnya masing-masing gitu. Jadi ada ruang untuk inovasi, ruang untuk berijtihad di masing-masing masjid yang biar cocok dengan keadaan masyarakat sekitar. Tapi jelas harus ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, pakai ukurannya masing-masing. Ya, contoh misalnya itu ya. Menunggu antara adzan dengan iqamat itu standarnya apa? Oh, itu ya harus merujuk kepada dalil. Kalau zaman Nabi kan standarnya orang yang di kampung itu jalan kaki, ya, yang terjauh itu sampai ke masjid baru qomat. Nah, kemudian diterjemahkan dalam dunia modern dengan arloji ini kira-kira 15 menit. Nah, tapi masih banyak masjid yang sak-sae gitu loh. Jadi adzan itu ya sak-sae. Sak-saenya gimana? Nek muadzine sibuk ya adzannya cepat. Habis gitu terus qomatnya bagaimana? Lihat imamnya datang langsung qomat. Terus imamnya belum datang, lama, tambah lama lagi. Akhirnya apa? Jamaah ini merasa tidak nyaman. Ada juga yang kita masuk masjid, kemudian jamaahnya sholat sunnah lagi, sholat sunnah itu ditunggu sampai lama. Terakhir imamnya baru datang, sholat sunnah lagi, sampai gerudel yang di belakang. Saya itu udah keburu mau ke Semarang, malah lebih lama seperti ini. Jadi memang itu ada pekerjaan yang sangat bagus. Silahkan ormas-ormas yang giat memakmurkan masjid, monggo bikin proyek nih. Pak Edi, Ustadz Edi ini sudah memberikan acuan apa SOP pengelolaan masjid. Tidak usah dibikin yang rumit, yang mudah, tapi bisa diikuti per hari-harinya.
Bagaimana itu standar kebersihan, standar adzannya, waktu adzan iqamat, pelayanan jamaah, keamanan, dan seterusnya dan seterusnya. Yes, saya setuju, mestinya ada dan itu tertulis. Budayakan tertulis. Kenapa? Karena kalau tertulis bisa diikuti oleh yang lain. Tapi kalau cuma dibatin saja, ya itu akan berhenti menjadi visi yang terpendam seperti itu loh. Nah, ini sangat menarik. DMI saya pernah ada dialog dengan DMI ya. Sudah ada buku kecilnya sudah ada, Ustaz. Yang tentang apa namanya? Pengaturan sound system dan sebagainya itu di DMI sudah ada. Mungkin sekarang sudah ada dokumen-dokumen yang lain, mari kita ikuti. Tapi yang jelas ya setiap kita memikirkan masjid ini memang selalu harus ada ukuran-ukurannya. Kalau tidak ada ukurannya ya nanti semau-maunya sendiri gitu. Menjadi masjid yang pokoknya semaunya sendiri gitu. Nah ini kurang bagus karena jamaah menjadi kurang nyaman. Demikian Ustaz. Baik, begitu nggak Pak Edi. Terus kemudian ini Ustadz ada pertanyaan juga dari Pak Iwan. Assalamualaikum, izin bertanya. Tugas takmir sesungguhnya sangat berat. Apakah takmir memang seharusnya digaji? Jika digaji, sumber dana dari mana? Dan siapa yang meng-SK-kan dan memberi nominal gaji? Kemudian yang kedua, imam masjid yang memiliki kapasitas imam apakah harus digaji juga? Kemudian yang ketiga, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas masjid, pemerintah, organisasi atau lembaga atau masyarakat umum? Terima kasih, jazakumullah. Pertanyaan dari siapa, Mas Kurniawan? Dari Pak Iwan Junaidi. Wah, ini pertanyaan apa ngetes ya ini Pak Iwan? Ini Pak Iwan sudah punya jawabannya itu. Wah, ini beliau nih Ustadznya. Mana ini gambarnya Pak Iwan nih? Cari gambarnya Pak Iwan di spotlight tolong. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam. Iya gambarnya. Sinyalnya kurang bagus, putus oleh gambarnya ini. Putus. Wah ini. Itu pertanyaan itu sudah bisa dijawab oleh Ustadz Iwan, tapi saya tahu maksudnya. Beliau memancing dengan pertanyaan agar kita bisa saling tukar pandangan dan bermanfaat untuk semua orang gitu kan ya. Ustadz Iwan dan Mas Kurniawan serta teman-teman semuanya. Suatu hari ketika saya pulang haji itu, saya bawa oleh-oleh video kan, saya syutingi semua hal yang menarik tentang masjid itu ya, tentang Masjid Nabawi utamanya. Kemudian saya putar itu disaksikan tetangga-tetangga saya. Kemudian salah satu adegan yang menarik itu ketika muadzinnya Nabawi itu adzan dia dengan suara yang sangat istimewa gitu. Kemudian tetangga saya itu dengan polosnya itu bertanya begini, "Loh Pak Kaji, itu yang adzan itu ya orang sekitar situ Pak?" Gitu. Ya, menarik kan? Yang adzan itu orang sekitar situ gitu. Jadi beliau ini punya mindset ya seperti masjid kampung gitu. Jadi masjid kampung itu kan sing adzan kan sing tekosik gitu loh. Mas Kurniawan datang pertama adzan gitu loh. Terus besok Ustadz Edi hadir adzan gitu. Besoknya Pak Farudin adzan gitu. Kalau Bu Mutmainah walaupun hadir pertama kali ya jangan adzan lah gitu ya. Karena adzannya kan untuk laki-laki itu. Jadi ini sangat kontekstual sesuai dengan kultur masing-masing. Di Saudi Arabia misalnya masjid itu dikelola oleh pemerintah sejauh yang saya tahu. Mohon saya dikoreksi kalau saya tidak akurat ya. Dikelola oleh pemerintah sehingga imam dan pengurus masjid itu mendapatkan imbalan dalam kapasitas sebagai pegawai pemerintah. Kalau itu dilakukan dan bisa, alhamdulillah. Kenapa? Ya wong ngurus orang untuk masuk surga itu loh. Itu kan sangat penting gitu loh, daripada hanya ngurus untuk hal keduniaan gitu. Kalau itu bisa dilakukan. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, ya yayasan yang mengurus masjid, ormas yang mengurus masjid mestinya memikirkan itu begitu. Hal yang dilakukan sambilan itu tidak pernah bisa menghasilkan hasil maksimal. Saya ulangi. Kata-kata profesionalisme walaupun tidak 100% benar ya, karena itu konsep barat, tapi ada benarnya. Orang yang full time itu akan lebih menghasilkan karena dia
banyak waktunya untuk berpikir, merenung dan mengoreksi gitu. Nah, masjid kita hampir semuanya dikelola secara part time gitu ya, secara sukarela begitu ya. Imamnya siapa, pengurusnya siapa? Kalau tadi jawabannya, pantaskah imam itu digaji? Saja lebih dari pantas. Wong mimpin orang mau masuk surga kok. Lah wong sopir angkot saja harus digaji kok. Penumpangnya itu akan berangkat dari Gunung Pati ke Mangkang aja digaji kok. Mosok mimpin jamaah dibiarkan? Terus saya tanya sekarang, kesan umum dari imam masjid itu seperti apa? Orang itu kalau membayangkan imam masjid ki sepuh, rapati kopen, ya, maca Fatihah ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kesan umum. Mestinya imam masjid itu keren karena dia penghafal Al-Qur'an. Keren karena dia kendaraannya bagus. Nah, yang bisa ngopeni itu siapa? Lah ya tentu saja yang ngurus masjid. Lah dananya dari mana? Agama Islam kan sudah punya jalur pendanaan. Apa itu? Zis, zakat infak, dan sedekah. Orang yang mengurus masjid itu fisabilillah. Maka saya sepakat tuh dengan Pak Din dan teman-teman di At-Taqwa. Kantor lazismu di mana? Ya di samping masjid. Jangan kantor lazismu di mall. Kenapa? Biar untuk ngurus yang di masjid. Digaji berapa? Saya jawab. Biar mudah ya jawabannya ya. Minimal UMR. Yes. Kalau saya bilang minimal UMR itu Ustadz Edri langsung senyum-senyum. Kok sidik men ya. Akeh gajiku lah ya. Karena Ustadz Edi itu gajinya banyak. Zakat sodakohnya kemana-mana. Jangan lupa. Ya, satu amplop dikhususkan. Ini untuk imam masjid. Ini untuk marbot. Ini untuk yang ngopeni masjid. Kita jangan kemudian aneh-aneh gitu loh. Seringkali saya dengar itu aneh-aneh itu. Oh, yang jenengan ngopeni masjid ki ya kudu lillahi ta'ala tuh ya. Ya kudu ikhlas ya. Jangan meminta imbalan tuh ya. Malah sampai ngomong, nanti kalau imbalannya sudah dikasihkan di dunia, di akhirat sudah habis loh. Itu kan alasan. Ya enggak begitu. Saya di Australia dulu hadir kajian di sebuah masjid ya, namanya Open Gallipoli Mosque, Masjid Open. Saya ketika ke sana, ya menyengaja ya nuwun sewu alhamdulillah ya Mas Kurniawan, sampai kemanapun ya, sampai ke luar negeri manapun nanti yang pertama harus dikunjungi masjid ya Mas ya. Ya, saya pesan sama orang-orang muda itu. Saya kunjung ke sana, saya tanya sama takmirnya bagaimana masjid itu dikelola. Dijawab, masjid ini sponsornya dari pemerintah Turki. Imamnya yang tadi mimpin sholat itu, kemudian 3 orang tukang kebun sama security, itu statusnya adalah pegawai pemerintah Turki, mereka digaji secara full time. Saya jawab, lah kalau seperti itu, maka kelangsungan keterjaminan pelayanan masjid itu lebih bagus. Sekali lagi saya bilang, kalau bisa dilakukan oleh pemerintah, alhamdulillah. Tapi kalau itu belum bisa dilakukan, ya kita ini yang punya masjid ini yang harus memikirkan. Jangan sampai ya udah ngurusi masjid, mahasiswa disuruh jadi marbot ya toh, ngepel, nyapu, saya sebutnya tuh James Bond ya, jaga masjid dan kebon gitu ya. Tapi begitu mau bayar SPP tidak punya duit, dia mau nembung ketua takmirnya juga takut, aduh dolim sampean. Mestinya masjid itu peduli ya, peduli ini. Nah, maka dana-dana masjid itu sekarang dananya sedang kita fokuskan untuk bangun fisik tuh yang di belakang. Tapi begitu nanti fisiknya selesai, bukan berarti kita tidak butuh dana umat. Dana umat itu untuk ngopeni yang ngopeni masjid. 1. Untuk menyantuni jamaah masjid. Untuk minter ke jamaah masjid dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Mas Kurniawan, panjenengan tahu enggak UMR-nya Semarang berapa? UMK? Belum tahu tepatnya, Tat. UMK, upah minimum kota. Panjenengan tahu enggak besarnya berapa? Belum tahu tepatnya, Tat. 2,7. Ya, 2,7, 2.700.000. Mas Kurniawan, ada lowongan untuk jadi marbot di At-Taqwa. Sebulan 2.700.000. Terima enggak? Terima. Oke, Pak Iwan, catat. Pak Edi gerakkan uangnya. Tapi full time. Full time itu berarti
kerja full time itu definisinya sehari tanpa interupsi itu 8 jam. Seminggu 40 jam. Full time. Begitu. Shift nanti shift karena ada 2 kan. Seperti itu. Jadi Pak Iwan, monggo dipikirkan di Muhammadiyah dan di ormas-ormas lain teman-teman semua dipikirkan masjid itu harus diopeni. Imam masjid jangan diolok-olok. Marbot masjid jangan dimarginalkan. Mereka harus keren. Mereka harus wangi. Pakaiannya yang bagus. Ada orang imami masjid pakai kaos sobek. Imam masjid kaosnya sobek. Memang nggak punya. Mestinya imam masjid itu dikasih inventaris. Jubah. Ya, dikasih gamis yang bagus. Ya, Senin 2 ya. Putih untuk subuh. Sama untuk asar sampai isya. Selasa, Rebo, Kamis minimal punya 7, kalau punya 14. Setelah selesai dilondrikan wangi, gantung di ruang takmir masjid, yang rapi bagus ya Mas Kurniawan, tolong tuh masjidnya pondok rapi apa tidak ruang takmirnya? Ya, nek ngimami ki sing cetha ya, pakaiane minimal ya baju kayak punya saya ini atau pakai jubah yang bagus, jangan pakai pakaian-pakaian yang tidak senonoh. Kalau tidak ada, ya kalau bagus ada inventarisnya. Kalau rukuh aja ada inventarisnya. Masa jubah imam tidak ada inventarisnya? Nah, gitu ya. Baik, Matenun, dilanjut. Kalau waktunya masih ada. Nggih, Ustaz Iwan ya, yang tadi bertanya. Mas Kurniawan, mohon maaf, tadi ada yang jawil saya. Ini insinyurnya At-Taqwa yang mimpin di lapangan pembangunan. Dan Haris, monitor Dan Haris. Oke, monggo Dan Haris. Assalamualaikum Pak Wani, Ustaz. Ya, gambarmu di gambarmu. Sampun. Ya, golekno gambare Mas Kurniawan di spotlight, Mas. Oke. Ya, Pak Haris. Saya mau tanya, Masjid At-Taqwa istimewanya apa? Karena jenengan insinyurnya yang memimpin pembangunannya di lapangan. Saya mesti beritakan ini kepada para penginfak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Rohani dan Ustadz lainnya, jamaah pengajian pagi yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sekelumit tentang Masjid At-Taqwa Patemon. Yaitu masjid itu memang lagi dibongkar, lagi direnovasi, dan dari gambar yang semula atau mungkin desain semula yang sangat sederhana, dan kedepannya insya Allah akan menjadi masjid yang cukup megah di wilayah Patemon Gunung Pati tersebut, Pak Rohani. Pembangunan tersebut itu lagi berproses sekitar 2 tahunan, dan sampai saat ini baru tahap finishing. Artinya bangunan konstruksi utama sudah selesai. Sekarang lagi tahap pasang plafon, terus plester dinding. Sebentar lagi akan dipasang keramik dinding, keramik lantai. Tangga juga termasuk nanti juga pegangannya itu, pengamannya. Terus juga nanti mihrab, karena ini pembangunannya masih 60%, Pak. Jadi masih sangat butuh biaya, karena masih sangat panjang prosesnya. Dan kalau lagi finishing itu memang biayanya itu lagi gencar-gencarnya. Cara ibarat kali itu lagi banjir, Pak. Cocok dengan alam yang sedang banjir ini. Masjid juga lagi banjir belanja, banjir pengeluaran, kan seperti itu. Lah, alhamdulillah kita sebagai pekerja pelaksana di lapangan, tukang sudah ada sekitar 25 tukang, dan semuanya itu tukang handal. Akhirnya itu material sempat habis. Beli semen 50 sak, 3 hari habis. Beli bahan gipsum, baru 4 hari habis lagi. Karena tukangnya memang insya Allah kerjanya itu kita awasi, dedikasi tukang itu memang sangat luar biasa untuk yang kelompok ini. Jadi material cepat habis, tapi hasilnya juga insya Allah juga
sangat kelihatan, sangat ketara. Sekarang lagi juga pembangunan pengerjaannya kubah bagian dalam. Jadi kalau ada dana yang siap itu akan menjadi lebih bagus, mengingat lokasinya yang sangat sulit. Kalau kita buat yang main-main nanti juga akan bingung untuk kedepannya seperti itu. Mungkin kalau saya teruskan masih panjang sekali karena masih belum apa-apa. Ya, mungkin laporannya dari saya hanya demikian. Mohon dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, jadi kalau ada jamaah yang ingin dapat rumah di surga masih dibuka ya Pak Haris ya? Kebetulan ini memang belum ada pintunya, jadi sangat welcome, sangat terbuka. Pintu masjid belum ada terpasang pintu, makanya langsung bisa diterima dengan mak blong, ngoten Pak. Baik. Saya mau meyakinkan kalau orang berinfak di Masjid At-Taqwa, apa jenengan bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang diinfakkan itu dibelanjakan secara efisien? Jadi dalam teori pembangunan, entah masjid, entah bangunan gedung, hotel, atau mungkin rumah tinggal, itu memang harus ada asas teori efisiensi kan seperti itu Pak. Jadi tidak boleh mubazir kan seperti itu. Harus belanja itu harus sesuai kebutuhan. Terus yang dikerjakan itu memang harus benar-benar yang sudah diputuskan dengan matang. Lalu yang mengerjakan juga ahlinya. Itu akan menjadi kata kunci daripada efisien kan niku Pak. Jadi kalau efisien itu harus saling terkait antara satu dengan lainnya, tidak langsung ujug-ujug efisien, tukangnya rak mudeng, langsung efisien, mau hemat. Ternyata insinyurnya pelaksananya tidak tahu gambar atau mungkin urutan, kan seperti itu. Terus efisien, belanjanya tidak tahu di toko mana yang lebih murah, yang ada diskon, yang di tempat toko orang muslim, saudara kita kan seperti itu efisien memang harus komplek kan seperti itu. Ya, jadi pengawasan memang ketat. Kalau ada orang yang ingin membantu tentang pendanaan dari pembangunan Masjid At-Taqwa, insya Allah nanti kita sebagai pelaksana juga tidak megang uang, kita hanya bisa kasbon di toko material, nanti ada bagian keuangan sendiri yang bagian membayarnya, ada bendaharanya, jadi insya Allah sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia per Dewan Masjidan kan seperti itu Pak, kan seperti itu. Sementara begitu, insya Allah kita menjaga amanah daripada para donatur tersebut biar jadi bisa mendapat rumah di surga kan seperti itu. Kalau yang nanti nyumbang kubah biar gandul di kubah, kalau ada yang nyumbang plafon kalau di surga nanti bisa gantungan di plafon kan lumayan kan seperti itu. Kalau ada yang nyumbang keramik bisa tidur yang dingin di surga kan seperti itu. Kurang lebihnya itu Pak. Matur suwun. Matur nuwun para jamaah sekalian, keterangan teknis tadi Pak Muhammad Nur Haris Lukman, sarjana teknik insinyur dan komandan Kokam Gunung Pati. Selamat bertugas dan kita semua ikut berdoa dan mendukung. Monggo hari ini hari yang baik jangan dilewatkan. Selepas kajian ini berinfak yang sebaik-baiknya kepada Masjid At-Taqwa Patemon sehingga masjidnya cepat jadi. Oh ya, dan Haris ini kapan anunya targetnya mau diselesaikan kapan targetnya? Target yang sangat urgent itu untuk bulan Ramadan tahun ini itu kita bisa untuk kegiatan bulan Ramadan di masjid ya, insya Allah bagian dalam itu bisa untuk sholat, untuk kegiatan taraweh, untuk tadarusan kita target, kita kejar ini, kita lagi oyak-oyakan itu bagian dalam sebisa mungkin kita upayakan bisa untuk kegiatan bulan Ramadan, bisa untuk itikaf, bisa untuk kegiatan lain-lainnya, makan bersama, sahur bersama, ngoten sementara Pak. Matur nuwun. nuwun. Tetap kita tidak cukup. Ye, matur nuwun dan Haris. Ye, kita kembalikan Pak Mas Kurniawan. Terima kasih dan Haris yang sudah menyampaikan. Kemudian ini sementara waktu sudah menunjukkan pukul
07.37 sekiranya ini sudah disudahi ya, karena mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada kegiatan di lain ya, kegiatan di lain. Monggo Ustadz Rohani ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul di majelis kajian ini, mengikuti sunnah Rasulullah untuk memakmurkan masjid. Mari kita jadikan apa yang kita bahas hari ini sebagai acuan untuk bertindak, yaitu amal soleh. Karena sesungguhnya ilmu yang tanpa amal itu seperti pohon yang tanpa buah, sementara amal yang tanpa dilandasi ilmu itu mungkin menjadi tidak benar. Maka kita kombinasikan ilmu dan amal kita untuk memakmurkan masjid kita, dengan harapan Allah Ta'ala berikan kita imbalan yang besar, yakni rumah di surga. Saya Rohani, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para sahabat semuanya. Sebelum ditutup oleh Mas Kurniawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Rohani yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah bagi kita-kita yang salah satu pengurus di masjid. Ini sebagai introduksi juga ya mengenai masjid, keadaan masjid di sekitar kita. Sebelum ditutup, saya mengajak pada para jamaah, ini ada pintu surga ya, pintu surga terbuka lebar. Kami selaku panitia pembangunan Masjid At-Taqwa Patemon mengajak para jamaah untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk pembangunan masjid ini, sehingga target-target yang telah ditentukan, yang telah direncanakan oleh masjid tercapai ya tadi ya, untuk kegiatan-kegiatan Ramadan dan lain sebagainya. Mohon kiranya para jamaah menyisihkan ya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pengajian Ahad pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Rohani bermanfaat bagi kita dan semoga menjadi amal yang juga dari Ustadz Rohani. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator undur diri bila ada pemimpin atau memimpin acara pada hari ini terdapat banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini dengan alhamdulillah dan doa kafatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para jamaah. Mohon untuk jaga kesehatan dan tetap jaga iman dan imun ya supaya aman. Terima kasih. Ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.